wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya di Omber Channel. Nah, hari ini kita berjumpa lagi. Kebetulan kita di sini akan membahas beberapa topik yang memang viral sekarang di Indonesia, khususnya di Nusantara. Yang memang topik di sini menjadi pro kontra di kalangan masyarakat, yaitu di media sosial ataupun di media yang lainnya. Nah, teman-teman sekalian, beberapa hari kemarin sempat ada beberapa hal yang memang menjadi sangat krusial sekali terkait dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah bersama Badan Legislatif atau DPR yang perihal kebijakan itu menjadi pro kontra di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan buruh ataupun di kalangan masyarakat lainnya, termasuk mahasiswa yang tidak pro terhadap aturan itu sendiri. Itu untuk topik kita yang pertama. Topik kita kedua, ada suatu berita yang memang sangat viral sekali di media sosial, mau itu di TikTok ataupun di media di Instagram ataupun di yang lainnya, bahwa menyatakan Insinyur Soekarno atau Presiden pertama di Republik Indonesia itu masih hidup. Apakah benar atau tidak? Dan kita kembali kepada keyakinannya masing-masing. Oke, para sahabat sekalian, teman-teman sekalian semuanya, hari ini kita akan mengkaji lebih dalam lagi terkait dengan topik-topik yang tadi saya jelaskan. Topik pertama tadi terkait dengan Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, pasti masyarakat sekalian ada yang sudah membaca ataupun misalkan mendengar ataupun misalkan melihat dari kebijakan itu terkait dengan Omnibus Law itu sendiri. Dan kalau misalkan kita lihat atau kita kaji terkait undang-undang itu sendiri, ini memang sebetulnya tuh apa ya, masyarakat terkadang jadi bingung. Bingungnya kenapa? Pertama, karena aturan ini belum dipublikasikan kepada masyarakat, namun aturan ini menjadi suatu aturan yang memang banyak orang-orang tidak memahami. Karena aturan-aturan sebelumnya dari undang-undang sebelumnya itu disatukan menjadi suatu aturan yang satu yang memang regulasinya itu tidak tumpang tindih. Contoh misalkan ada undang-undang tentang ketenagakerjaan. Nah, dari undang-undang ketenagakerjaan ini diangkat atau ditarik ke Omnibus Law itu sendiri. Baik itu pertanahan dan sebagainya dalam satu undang-undang jadinya diikat, dan itu terjadi. Nah, namun ada beberapa hal atau tuntutan dari masyarakat yang memang tidak sesuai lah pola pikirnya terhadap pemerintahan. Nah, kita coba kaji satu persatu. Dan kemarin pun ada beberapa minggu kemarin dari para teman-teman yang sudah berkomentar, banyak yang mempertanyakan terkait dengan Omnibus Law itu sendiri. Ada beberapa pertanyaan, bahkan banyaklah pertanyaan dari para teman-teman sekalian. Tapi saya di sini akan merandom beberapa pertanyaan tersebut menjadi satu atau beberapa pertanyaan yang nanti saya akan bahas. Dan yang menjadi polemik sekarang, dan memang dari beberapa hal tadi yang saya sudah sampaikan, pro kontra memang sering terjadi. Baik itu kebijakan pemerintah tujuannya baik maupun kurang baik, pasti di balik kebijakan itu masyarakat ada yang pro, ada juga yang kontra gitu ya. Tergantung dari kepentingannya masyarakat masing-masing. Dan mungkin saya juga akan mengulas sebelum nanti saya akan memaparkan terkait dengan Omnibus Law itu sendiri. Saya mau mengkaji dulu, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman sekalian yang nanti saya akan bahas juga. Dan salah satu pertanyaan dari Asri Gunawan ya. Nah, ini ada pertanyaan yang sangat menarik sekali terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law ya. Oke, pertanyaannya adalah, apa keuntungan diadakannya Undang-Undang Cipta Kerja? Keuntungannya apa sih untuk Undang-Undang Cipta Kerja? Dan satu hal lagi, apakah presiden pertama kita masih hidup? Jika masih hidup, mengapa keadaannya disembunyikan? Ini menjadi suatu pertanyaan juga. Apakah memang masih hidup kah? Atau sudah tiada? Gitu. Oke.
Balik lagi pertanyaan pertama tadi dari Asri Gunawan, apa keuntungan dibalik Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri? Nah, kita akan coba mengulas dari Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri. Itu memang tujuannya baik untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan negara, ditambah dengan banyaknya investor. Nah, investor asing yang memang banyak berinvestasi ke negara kita. Karena memang satu sisi negara kita sumber daya alamnya sangat banyak sekali, dan juga sumber daya manusianya juga dengan jumlah penduduk yang memang sangat banyak sekali, itu menjadi poin plus juga untuk peningkatan ekonomi di Indonesia. Tapi kenapa realitanya memang masih banyak masyarakat yang tidak punya pekerjaan atau taraf ekonominya itu dari miskin menengah gitu. Kalau misalkan menengah agak wajar lah gitu. Tapi kebanyakan ada juga yang miskin di beberapa wilayah tertentu. Nah, tujuan pemerintah memang sangat baik tujuannya. Tapi memang di balik kebijakan dengan tujuannya yang baik tersebut, itu menghasilkan pro dan kontra dengan pemahaman masyarakat itu sendiri, khususnya di kalangan buruh ya, dan kalangan masyarakat lainnya. Tambah, seminggu kemarin lah, banyak mahasiswa yang berdemo di berbagai wilayah, baik itu ke wilayah Jakarta, Bandung, terus di wilayah di daerah Kalimantan ataupun di daerah lainnya, dengan tujuan untuk menolak dari Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri. Kenapa mereka menolak? Karena mereka takut dengan adanya undang-undang tersebut menjadi merugikan untuk kalangan buruh, sehingga hal ini menjadi polemik besar di kalangan masyarakat. Nah, jadi kalau misalkan kita berpikir apakah keuntungan bagi masyarakat atau misalkan untuk pengusaha-pengusaha, ya memang pasti di balik aturan tersebut ada sisi untungnya, ada sisi ruginya. Mungkin sisi untungnya itu banyak investor yang datang ke Indonesia, sehingga banyak pangsa saham yang ada di Indonesia itu memang banyak yang menyumbangkan sebagian daripada kepemilikan pendapatannya untuk bergabung dengan perusahaan-perusahaan yang ada di negara kita. Nah, tapi satu sisi memang untuk sistem kerja pasti itu memang berubah gitu ya dari beberapa perusahaan, dan memang kalau misalkan untung atau rugi itu tergantung daripada perusahaan-perusahaannya masing-masing. Kalau misalkan perusahaannya masing-masingnya itu memang peningkatannya bagus, ya pasti bagus untuk sisi keuntungannya. Tapi di sektor lain ya kita nggak tahu juga gitu terkait penerapan. Dan kita melanjutkan kembali isi Undang-Undang Cipta Kerja itu apa aja sih gitu. Nah, kalau misalnya isinya saya juga kurang tahu, karena memang pemerintah belum mengeluarkan draft asli daripada Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri. Karena kan memang sempat ya setelah legislatif itu merancang Undang-Undang Cipta Kerja sampai mereka mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri, dan itu draftnya masih simpang siur. Bahkan draft pertama dulu waktu itu sampai 1028 halaman. Kemudian diganti lagi draftnya, halaman itu menjadi 905 halaman, dan finally kemarin itu menjadi 812 halaman. Itu terdiri dari 15 bab dan 174 pasal yang memang ada di Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri. Dan memang kita tunggu juga apa sih isi dari Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri, dan memang itu menjadi polemik lah sekarang untuk masyarakat di Indonesia. Dan sejauh mana dari Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri, apakah bisa mensejahterakan masyarakat atau tidak? Dan memang konsepnya gini aja, undang-undang sebagus apapun aturan, sebagus apapun undang-undang, tetap yang menjadi tolak ukur itu adalah implementasinya. Terkadang kebijakannya bagus, tapi implementasinya itu tidak maksimal, sehingga ada beberapa masyarakat atau bahkan banyak masyarakat yang tidak mengalami atau mendapat nasib yang sama. Jadi tidak meluaslah secara relevan untuk bisa menyebabkan sejahtera atau tidaknya. Itu tergantung daripada fungsi pelaksana daripada undang-undang itu sendiri. Karena kan
dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu kan memang menaungi beberapa dinas gitu ya, kedinasan atau beberapa kementerian, termasuk dengan ketenagakerjaan. Memang kan di situ ada yang mengaturnya juga dari dinas-dinas tertentu. Dan itu tergantung daripada mereka secara fungsi dari tugasnya itu bisa menerapkan dengan baik terkait dengan implementasi dari isi Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri. Oke, nah itu untuk menjawab pertanyaan pertama tadi dari Sri Gunawan, dan kemudian kita coba nanti untuk yang Bapak Insinyur Soekarno masih hidup atau tidak, nanti kita bahas di teks berikutnya ya. Oke, ini juga ada pertanyaan dari Anissa Salsabila Pramesti. Teman kita bertanya, oke, apakah dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja akan memudahkan masyarakat mendapatkan pekerjaan atau membuka usaha baru? Nah, kalau misalkan untuk bahasan ini, ya memang sih ini bisa jadi terlaksana, bisa jadi enggak juga ya, tergantung daripada implementasi pemerintah. Cuman memang kalau misalkan dilihat dari Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri, ya memang ada beberapa hal yang terkait dengan UMKM, jadi masyarakat bisa melakukan suatu usaha-usaha peningkatan mutu sosialnya itu dengan menciptakan lapangan pekerjaan, tapi masyarakat sekreativitas mungkin lah untuk membuat wira usaha ataupun wira swasta yang memang nantinya dari produk UMKM-nya itu sendiri mendapatkan bantuan dari pemerintah. Namun ya balik lagi lah ya, semuanya kembali kepada implementasi yang benar ya. Mungkin insya Allah itu memang bisa terlaksana dengan baik. Nah, selanjutnya ya, ada dari Salsa, upah minimum kota atau kabupaten mau dihapus. Oke, jadi untuk upah minimum kota atau kabupaten itu tergantung daripada gubernur itu sendiri atau dari pihak provinsinya. Jadi gubernur nanti menentukan satu kebijakan berapa UMKM untuk beberapa wilayah yang ada di satu provinsi tersebut. Tapi memang itu memang jadi simpang siur ya, gitu. Karena banyak tuntutan-tuntutan masyarakat termasuk buruh itu bertolak belakang dengan pernyataan pemerintah. Karena maksudnya bertolak belakangnya gini ya, ketika sebelum undang-undang itu disahkan, banyak masyarakat ataupun misalkan dari buruh mereka berdemo, ya, unjuk rasa di beberapa wilayah, termasuk mahasiswa juga gitu ya, yang memang menuntut pemerintah ataupun misalkan Dewan Perwakilan Rakyat tidak jadi untuk mengesahkan undang-undang tersebut. Nah, setelah ramai diperbincangkan dan sampai banyak pendemo dari berbagai wilayah, sampai terjadi kerusakan fasilitas umum dan sebagainya. Nah, akhirnya pemerintahan kita, khususnya Presiden Bapak Jokowi itu baru menjelaskan bahwa tuntutan masyarakat itu memang tidak semata-mata seperti itu. Jadi dari aturan Omnibus Law ini atau Undang-Undang Cipta Kerja ini memang tidak seperti itu. Yang dijadikan tuntutan bahwa upah minimum kerja itu dihapuskan, pernyataan itu tersebut salah, bahwa itu hoax. Terus banyak juga pernyataan yang lainnya termasuk dengan cuti hamil dan sebagainya itu tidak dibayar, ternyata itu hoax juga. Entahlah, kalaupun misalkan memang dari aturan Omnibus Law itu sendiri atau dari Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri memang tidak berbenturan dengan tuntutan rakyat, ya seharusnya menjelaskan dari awal sebelum terjadinya demo atau unjuk rasa dari kalangan mahasiswa dan buruh. Dan itu memang melengkapi dari pertanyaan dari Salsa ya. Benarkah pekerja nantinya bisa dikontrak seumur hidup? Ya bisa jadi ya, bisa jadi enggak juga gitu. Karena memang bukti fisik daripada draft Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri memang belum dipublikasikan kepada halayak masyarakat gitu ya. Sehingga ya memang yang tadi saya jelaskan juga itu memang informasi dari beberapa pihak atau beberapa akademisi yang memang telah menjelaskan, dan itu pun menjadi pro kontra dikarenakan memang itu aturan ini belum dipublikasikan, sehingga ya kita sebagai masyarakat ataupun misalkan beberapa akademisi juga kasarnya itu adalah mengawang-awang mendapatkan informasi dari berita-berita juga gitu.
sehingga memang bukti fisiknya juga karena memang belum ada. Itu untuk kontrak seumur hidup ya gitu ya. Nah, itu untuk tadi pertanyaan Sasa tadi ya, terkait dengan bisa dikontrak seumur hidup ya. Nah, itu untuk secara simpel ya dari gambaran omnibus undang-undang cipta kerja yang ada di kita. Kalau misalkan memang dijelaskan secara rinci, itu memang pasti bakal lebih panjang lagi penjelasannya. Tapi kalau misalkan udah ada aturannya, udah memang dipublikasikan ke masyarakat, ya kita enak gitu untuk menjelaskan secara rinci dan efektif baik buruknya dari aturan tersebut bisa diimplementasikan di masyarakat. Oke, terima kasih.